menjadi mitra think tank-nya Bapak Ibu semua. Demi mewujudkan transformasi kemajuan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyelarasan program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP NTT sebagai unit pelaksana teknis melakukan sinkronisasi program bersama mitra seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-NTT. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan NTT, Herdiana Estemba, mengatakan rakor kali ini dengan tujuan lebih fokus mempererat silaturahmi dan kolaborasi untuk membangun chemistry dalam rangka mengembangkan pendidikan di NTT. Karena menurut Herdiana, selama ini masing-masing pelaku dunia pendidikan masih berjalan sendiri sehingga pendidikan di NTT belum berjalan maksimal. Sinkronisasi, kolaborasi ya, sinergi program yang ada di kami di pusat, program daerah itu seperti apa untuk kita second, sehingga ketika kita jalankan tuh lebih powerful gitu. Juga kita ajak juga mitra-mitra pembangunan termasuk 7 SMA ini baru. Dia belum lama, baru kali ini dia untuk turun ke wilayah timur. Nah ini Papua dan NTT salah satunya. Nah kita coba gerak 7 SMA untuk nanti bareng-bareng, mereka juga punya anggaran, mitra pembangunan juga punya anggaran untuk bagaimana bersinergi programnya. Inti goalnya sama, yaitu kita PR-nya kan sama seluruh Indonesia dan NTT khususnya, yaitu peningkatan rapor pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal SPM yang PR kita masih merah di literasi dan numerasi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, menegaskan harus ada kolaborasi dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga sinkronisasi program dari pusat ke daerah dapat terwujud demi peningkatan kemajuan pendidikan di Provinsi NTT yang lebih baik. Oleh hanya lip service. Jadi artinya apa? Pusat buat lain, provinsi buat lain, kabupaten buat lain. Berarti goal tidak akan tercapai. Maka ketika ada ruang perubahan anggaran, saya berharap saya punya teman-teman kepala dinas kabupaten kota bahwa harus menyesuaikan kembali sehingga iramanya harus satu walaupun pendekatan beda-beda. Ini yang kita harapkan. Apalagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Setditjen PDM, Dr. Praptono, dalam membuka rakor Kepala Dinas Pendidikan se-NTT mengatakan satuan pendidikan dapat memanfaatkan rakor pendidikan sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan pengalokasian anggaran daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Lakukan asesmen nasional dan sudah dianalisis menjadi rapor pendidikan. Tinggal PR-nya bagaimana satuan pendidikan bisa memanfaatkan rapor pendidikan untuk membuat perencanaan sekolah. Pemerintah daerah bisa menggunakan rapor pendidikan untuk pengalokasian anggaran pemerintah daerahnya, sehingga perencanaan berbasis data ini benar-benar bisa menjadi budaya dan kebiasaan yang kalau itu kita lakukan maka insya Allah alokasi anggaran kita akan bisa lebih termanfaatkan secara efektif dan efisien. Masih banyak program yang lain yang ini juga harus kita lakukan di daerah, seperti bagaimana kita meningkatkan literasi dan numerasi anak didik kita, kemudian program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana baca, tulis, hitung itu menjadi kompetensi yang tuntutannya itu diajarkan ketika anak-anak itu berada di SD, bukan ketika anak-anak berada di jenjang pendidikan PAUD-nya. Badulaba AFB TV melaporkan.